Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinperindak, mulai menata pedagang dan kondisi pasar tambak agar menuju pasar yang berstandar nasional Indonesia 8152. Pembangunan pasar tambak dimulai dengan penataan los setiap pedagang serta jenis dagangannya. Sama halnya dengan pasar-pasar lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas yang mengalami revitalisasi, nantinya penataan pedagang akan lebih rapi dan tidak semrawut. Nah, setelah saya ajak Sobat Pasar berkeliling ke Pasar Tambak, sekarang saya akan ajak Sobat Pasar berkeliling ke Pasar Sumpyo. Pasar Sumpyo yang letaknya tidak jauh dari Pasar Tambak, sekitar 10 hingga 20 km. Pasar Sumpyo berada di Jalan Raya Utama menuju Yogyakarta dan sekitarnya. Kita akan mencari tahu lebih dalam lagi mengenai riwayat Pasar Sumpyo dan kondisi terkini. Jangan kemana-mana ya Sobat Pasar, saya akan kembali memandu kalian berkeliling Pasar Rakyat. Pak Yudi, mungkin bisa dijelaskan kondisi Pasar Sumpyo saat ini seperti apa, Pak? Oke, terima kasih ya. Lalu saya sampaikan bahwa Pasar Sumpyo itu luasnya sekitar 1,4 hektar. Ya, terdiri dari 59 kios, terus 59 kios ya, 59 kios dan beberapa los itu A sampai dengan G. Luasnya seperti itu. Terus di sana juga selain ada pasar biasa juga ada pasar hewan, sebagian kecil. Terus kondisi pedagang kita cukup lumayan banyak, namun bisa dikategorikan ada dua, yaitu yang pertama pedagang warungan dan pedagang pasaran. Itu bedanya apa Pak? Bedanya itu kalau pedagang warungan itu dia jualan hari Senin sampai dengan Minggu. Ya. Kalau pedagang pasaran itu hanya jualan hanya hari Sabtu dan hari Rabu di hari-hari tertentu. Mereka tuh kadang-kadang pedagang pindah-pindah tempatnya dari pasar sana, pasar hari ini di pasar sana sampai. Lalu untuk kondisi pasar sendiri mulai dari fasilitasnya ataupun pembangunannya seperti apa? Ya. Untuk kondisi pasar sekarang memang saat ini sudah mengalami penurunan cukup lumayan. Beberapa kios sudah mengalami kerusakan sampai atapnya, bahkan lantainya, bahkan fasilitas-fasilitas safety-nya ya, kayak pintu sudah banyak yang rusak. Ya. Kemudian di pasar itu terutama udah banyak comberan ya ketika habis hujan, apalagi di pasar pagi itu pasar yang darurat, yang tadinya pedagang di luar dimasukkan ke dalam itu sifatnya darurat, tapi sampai dengan sana belum ada jalan pembangunan yang secara nyata, sehingga ketika musim hujan pasti becek. Oh gitu, dan tadi saya juga lihat di sempat sampah-sampah masih pada berserakan. Iya, sampah juga seperti itu. Nah, ini kan dalam waktu dekat ini pasar mau ada revitalisasi ya Pak ya? Itu rencana kedepannya mau seperti apa nih Pak untuk pembentukan Pasar Sumpyo sendiri? Iya, itu jadi untuk Pasar Sumpyo, informasi dari dinas itu untuk di tahun ini kita mendapat dana sekitar 14 miliar, yang mana APBD itu 8 miliar, 6 miliar yang APBN. Gitu. Untuk informasi yang kami dapat dari dinas nanti adalah dipergunakan untuk perbaikan los. Los itu los B sampai ke barat. Itu dilakukan satu tahap atau mungkin sekali pembangunan langsung selesai atau mungkin bertahap Pak? Kalau kita kemarin kan sebelum ini kan kita ada DD ya. DD itu perencanaan secara keseluruhan. Itu dananya menelan dananya cukup besar. Nah, namun untuk tahun ini baru segitu, sehingga mungkin ini adalah sebagai tahap pertama. Mudah-mudahan ke depan, syukur 2 tahun atau 3 tahun nanti barangkali sudah jadi. Saya harapkan seperti itu. Ini berarti mulai pembangunan tanggal berapa nih Pak? Kemarin katanya itu kan baru pemenangan lelang ya, pengumuman lelang, sehingga langkah-langkah itu bukan kewenangan kami sih ya, kami hanya sebatas itu, sehingga kami hanya diberitahu bahwa dalam waktu dekat ini agar pedagang itu segera direlokasikan. Kebetulan dari dinas sudah membuat relokasi, tempat relokasi di depan di jalan. Namun kami juga akan melangkah
nanti relokasi ke dalam juga. Karena bagian yang tadi ya tidak dibongkar, otomatis nanti akan kita gunakan untuk penempatan pedagang-pedagang yang lain. Kami punya pedagang cukup banyak, yang mana sampai 982 ini aja yang terdaftar, Mbak. Yang terdaftar ya. Baik, dari ini terdiri dari pedagang yang ber-SPP dan tidak ber-SPP. Ber-SPP itu dia punya surat sertifikat. Iya, sertifikat semacam itu. Kalau di total itu ada berapa? Sekitar 900. Iya, kalau lebih dari ini ribuan. Kami kemarin melihat juga ada yang pedagang memang belum ada daftarnya, tapi mereka memang dagang terus. Ini kemarin kita data di tahun 2016 itu kita dapat angka seperti ini. Lalu untuk harapan ke depan nih Pak, dengan adanya revitalisasi Pasar Sumbio, harapan Bapak seperti apa? Kalau harapan saya ya tentunya dengan revitalisasi berharap Bapak yang selama ini image masyarakat tentang Pasar Sumbio yang pertama tadi tentang becek atau mungkin bersaing dengan pasar-pasar katakanlah modern lah ya gitu, mungkin kita kalau sudah direvitalisasi dengan harapan bahwa nanti masyarakat juga akan kembali ke semula, karena yang namanya pasar rakyat ya, yang dulu istilah pasar tradisional menjadi pasar rakyat ini kan, dengan harapan bahwa ini ya milik rakyat dan tentunya nanti hasil keuntungannya untuk rakyat, karena kalau pedagang di pasar kita kan langsung orang per orang. Kalau di pasar modern kan hanya pemilikan satu modal gitu kan. Ini kan ada beberapa orang menghidupi beberapa orang. Tentunya keuntungan juga banyak orang. Itu bukan hanya Pemda saja. Baik Pak Yudhoyono, terima kasih untuk waktunya. Saya mau pamit dulu. Semoga pembangunan Pasar Sumbio ini ya doakanlah. Iya, kami berharap bahwa nanti ya paling lama 3 tahun lah kami berharap kami mewakili pedagang bahwa Pasar Sumbio bisa dilaksanakan pembangunan tuntas sampai tuntas sesuai dengan harapan kami. Amin. Terima kasih Pak Yudhoyono, saya pamit mau keliling lagi ya Pak.